Shalom, selamat malam, selamat bertemu di channel RNTV. Senantiasa kita selalu sehat dan damai sejahtera. Sebelum kita memulai ibadah, kita menundukkan kepala untuk berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu ya Bapa. Kami untuk merenungkan firman yang akan kami dengarkan sebelum kami membuka dan membacanya. Senantiasa Engkau berkati hamba-Mu ini sehingga dapat menyampaikannya dengan baik dan sesuai dengan turut dengan firman-Mu. Begitu juga ya Bapa, agar kami semua selalu sehat dan jauhkan dari iblis-iblis dari pendengaran kami, sehingga hati pikiran kami hanya tertuju kepadamu. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap anak-anak-Mu untuk mendengar. Amin. Bacaan Alkitab kita buka dari Imamat 11 yang judulnya kita mengasihi orang yang lebih tua. Di Imamat 19:32 yang berbunyi ialah 32, engkau harus bangun berdiri di hadapan orang-orang ubanan, dan engkau harus menaruh hormat kepada orang-orang yang tua, dan engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Sampai 33 ya, apabila seorang asing tinggal kepadamu di negerimu, janganlah kamu menindas dia. Orang asing yang tinggal padamu harus sama bagimu seperti orang Israel asli dan dari antaramu. Kasihlah dia seperti dirimu sendiri, karena kamu juga orang asing dahulu di tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Jadi dari Imamat 32 sampai 34 ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan membahas tentang menghormati orang tua. Mengasihi dan menghormati orang tua yang lebih tua dari kita dalam masyarakat. Kita seringkali melihat bahwa dia yang lebih tua dianggap tak relevan atau bahkan menjadi beban. Namun sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk memiliki sikap yang berbeda dalam Alkitab. Kita diingatkan untuk menghormati orang-orang yang lanjut usia. Mengapa? Karena mereka memiliki pengalaman, hikmat dan pengetahuan yang dapat kita pelajari. Mereka juga telah melalui banyak tantangan dan kesulitan, dan kita dapat belajar dari pengalaman mereka. Namun seringkali kita merasa sulit untuk mengasihi dan menghormati orang yang lebih tua. Mungkin karena kita merasa kita lebih hebat, kita lebih berpendidikan, sedangkan orang-orang tua zaman dulu mereka hanya memiliki tingkat pengetahuan yang minim. Tetapi dengan zaman sekarang ini, begitu banyak orang-orang, anak-anak muda sekarang yang tidak menghormati orang tua. Oleh sebab itu, sebagai orang-orang kita yang percaya kepada Yesus Kristus, jangan kita merasa kita lebih hebat. Mungkin kita merasa mereka tidak memahami kita, mungkin. Atau karena merasa bahwa mereka terlalu keras kepala. Mereka lebih hebat dari kita juga. Itu ada juga orang-orang seperti itu yang harus minta dihormati selalu tanpa mengerti bagaimana anak-anak zaman sekarang. Namun sebagai orang Kristen kita dipanggil
untuk mengasihi dan menghormati mereka. Bukan karena mereka sempurna, tetapi karena mereka ciptaan Tuhan yang berharga. Bagaimana kita dapat mengasihi dan menghormati orang-orang yang lebih tua? Pertama, kita dapat mulai dengan mendengarkan pengalaman, hikmat, dan pengetahuan mereka, dan pengajaran mereka. Kita dapat menunjukkan rasa hormat kepada mereka, baik dengan cara berbicara maupun sikap dan tindakan kita. Kita dapat membantu mereka dalam kebutuhan mereka, baik secara fisik maupun emosional. Dengan mengasihi dan menghormati orang-orang yang lebih tua, kita tidak hanya menunjukkan kasih kita kepada mereka, tetapi juga kepada Tuhan. Karena Tuhan telah berfirman bahwa kita harus menghormati orang-orang yang lanjut usia. Saudara-saudara, mari kita berusaha mengasihi dan menghormati orang-orang yang lebih tua dari kita. Mari kita belajar dari pengalaman mereka, dan mari kita tunjukkan kasih kita kepada mereka. Dengan demikian kita dapat menunjukkan kasih kita kepada Tuhan, dan kita dapat hidup sesuai dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang percaya kepada Yesus Kristus, anak-anak yang dikasihinya, hormatilah orang yang lebih tua. Walaupun kadang-kadang mereka di dalam kata, sikap, kita harus memaklumi karena usia mereka. Tetap kita menjadi pendengar yang baik dan kasihi mereka sama agar kita seperti mengasihi Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, anak-anak yang terkasih, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita menjadi pelaku firman agar Tuhan tetap menyertai kita, memberikan kekuatan, kesehatan kepada kita. Terima kasih. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang telah disampaikan. Biarlah firman itu selalu ada di hati dan pikiran kami, untuk kami lebih menghormati orang yang lebih tua, karena itu sikap yang Kau ajari ya Bapa sebagai anak-anak-Mu, agar kami benar-benar menghormati Engkau. Oleh sebab itu ya Bapa, ajari, berikan hikmat kepada kami ya Bapa, sehingga kami memang benar-benar menjadi anak-anak yang selalu menghormati siapa saja ya Bapa. Ya Bapa dalam surga, terima kasih. Biarlah ya Bapa Engkau selalu mengurapi kami, memberi kekuatan, kesehatan bagi kami, sehingga ya Bapa kami selalu berkenan di hadapan-Mu. Ya Bapa dalam surga, Kau mengajarkan kami doa yang sempurna, yaitu ya Bapa, doa Bapa kami. Bapa dalam surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Haleluya.